Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, arrahimuna yarhamkumur rahman, ma la yarhamu la yurham. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safiina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi wa junudihi min yawmin hadza ila yawmin la yanfa'u malun wala banun. Amma ba'du, qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Al-Mukarram, guru kita yang kita hormati, kita muliakan, kita cintai, Al-Habib Bagir bin Syekh Abu Bakar, yang kita muliakan orang tua kita, Imam Masjid Muttaqin Habib Muhsin Albar, yang kita muliakan orang tua kita, Imam Masjid Al-Munawwar Habib Alwi Albar, dan yang kita cintai, kita muliakan Sahibul Bait Al-Mukarram, guru kita Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf, juga para habaib, para ustadz, adik-adik dari Pondok Pesantren Al-Khairat Salafiyah yang insyaallah akan menjadi penerus dari dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu dalam lindungan Allah, dinaungi Allah, dan disehatkan, dipanjangkan usia mereka semua dan kita semua, amin ya rabbal alamin insyaallah. Terima kasih kepada Sahibul Bait Habib Abdurrahman yang memberikan kehormatan kepada saya untuk memberikan kultim kuliah 3 menit, bukan kultum ya. Kalau kultum terlalu lama, kultim saja, kuliah 3 menit. Alhamdulillah yang berkumpul pada hari ini di tempat ini insyaallah adalah orang-orang yang akan berkumpul dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini hanya ada 2 golongan. Golongan habaib dan golongan muhibbin. Para habaib akan berkumpul dengan Rasulullah karena zuriat, ikatan zuriat sulalah yang berkaitan langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para muhibbin akan berkumpul dengan Rasulullah karena kecintaan mereka kepada Rasulullah dan zuriat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan berkumpul dengan siapa yang dia kehendaki. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang saleh, kita berkumpul dengan para habaib, dengan para syekh, para ustadz, para kiai, para ulama, kita merasa lebih bahagia daripada kita berkumpul dengan ahlul dunia, maka insyaallah kita adalah ahlul jannah. Tetapi sebaliknya, kalau kita berkumpul dengan ahlul dunia, kita berkumpul dengan pejabat, dengan orang-orang kaya, dengan saudagar, lebih membahayakan kita daripada kita kumpul dengan orang-orang saleh. Maka kita perlu banyak beristighfar, jangan sampai kita adalah ahlul dunia, na'udzubillah min zalik. Imam Al-Ghazali rahimahullah, hujjatul Islam, seorang ulama besar yang menjadi rujukan dari para ulama di dunia ini. Beliau wafat pada tahun 1111, bermakam di Tus, Iran. Dalam satu kitab besar beliau, Mishkatul Anwar, tertulis hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man jalasa indal alim sa'atain aw akala ma'ahu luqmatain aw masa ma'ahu khatwatain aw sami'a kalamu minhu kalimatain a'tallahu lahu jannatain wa kullul jannah misla dunya marratain." Siapa yang duduk dengan orang alim, dengan ulama 2 saat, atau makan dengannya 2 suapan, makan bersama dia 2 suapan, atau berjalan dengannya 2 langkah, atau mendengar darinya 2 kalimat, atallahu lahu jannatain, Allah akan memberikan dia surga, 2 surga. Wa kullu jannah mislu dunya marratain,
Dan satu surga sama dengan 2 kali lipat dunia ini, Masya Allah. Bagaimana kecintaan kita kepada para ulama, bagaimana kebersamaan kita dengan para ulama, insya Allah akan diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini kecil, tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat jauh lebih baik dari kehidupan dunia. Saya sebagai abnaul khairat juga, yang lahir besar di Ternate dan juga orang Ternate asli, sangat bersyukur dengan kehadiran guru kita Al-Habib Abdurrahman As-Sagaf yang punya himmah besar dalam berdakwah. Saya tidak mampu seperti beliau berdakwah di setiap saat, di setiap tempat, di setiap waktu. Luar biasa kemuliaan yang Allah berikan. Dan dari zaman ke zaman, di Ternate ini adalah pusat penyiaran Islam dan pusat dakwah. Awal ulama masuk ke sini pada tahun 1010, dan kemudian mereka kembali lagi ke Irak. Kemudian datang lagi Syarif Ja'farus Shadiq pada tahun 624 Hijriah, 1200 Miladiyah, juga membangun kesultanan dan berdakwah sampai pada tahun 1322 datang lagi para ulama dari Persia menyiarkan Islam di tempat ini. Dan pada tahun 1490 di zaman Sultan Zainal Abidin datang lagi membantu beliau seorang sadah Alawi yang bernama Syarif Husain, Maulana Husain, dan kemudian membawa Sultan Zainal Abidin ke Jawa, bertemu dengan Wali Songo, dan datang lagi membawa para ulama dari Jawa. Di zaman Sunan Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Giri, membawa ulama-ulama dari Jawa untuk menguatkan dakwah. Dan kemudian pada sekitar tahun 1600-an Sultan dibantu oleh Sadah Al-Alawiyin juga dari marga Al-Haddad, dan kemudian berikutnya pada Sultan Muhammad Ali dibantu juga oleh seorang Habib yang bernama Abdurrahman As-Sagaf. Namanya sama, menyiarkan dakwah juga di seluruh jajahan wilayah taklukan Kesultanan Ternate. Pada tahun 1797 Sultan-Sultan sini juga dibantu oleh Habib yang namanya Abdurrahman As-Sagaf. Bahkan Sultan Badaruddin II yang datang meninggal di sini juga, panglima perangnya juga bernama Abdurrahman As-Sagaf. Insyaallah. Dan juga mufti besar kita dulu bernama Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar, yang sekarang muftinya adalah Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas. Saya hanya dipercayakan sebagai mufti muda atau mufti majojo di Kesultanan Ternate. Olehnya kita bersyukur dan mendoakan beliau, semoga beliau sehat afiat, beliau panjang umur, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dakwah ini bisa berjalan dan bisa menjadi suluh bagi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini. Al'afu minkum, hadanallahu wa yakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.